Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardana Vanitias yang akan memaparkan seminar PKL 2 Desain Kawasan Binaan yang berjudul Kawasan Perkantoran Terpadu Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah profil instansi tempat saya melakukan praktek kerja lapangan. Saya melakukan praktek kerja lapangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuburaya yang terletak di Jalan Angkasa Pura II, Kelurahan Aralimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan PKL. Berikut adalah sejarah instansi DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah moto DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah visi DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya dan misi DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya dapat ada 8 misi. Berikut adalah tugas dan fungsi DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah struktur organisasi DPU PMRKP Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, latar belakang kegiatan. Kabupaten Kuburaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, pengembangan bangunan dan tata lingkungan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuburaya berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Kabupaten Kuburaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuburaya tahun 2016 sampai 2036 merencanakan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Kuburaya berada di Kecamatan Sungai Raya. Oleh karena itu, Dinas PUPRKP sebagai salah satu lembaga otonomi daerah memiliki peran dalam mengatur dan mengurus pembangunan daerah, mengatur perencanaan kawasan perkantoran terpadu sesuai dengan RT/RW Kabupaten Kuburaya dan juga dengan mempertimbangkan kondisi existing yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar Udara Spadio. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah untuk membuat perencanaan kawasan perkantoran terpadu di Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perencanaan kawasan perkantoran, khususnya kawasan perkantoran terpadu Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah gambaran umum wilayah Kabupaten Kuburaya. Luas wilayahnya yaitu 6.985,20 km persegi. Kabupaten Kuburaya secara umum merupakan daerah dataran yang relatif datar, dengan garis pantai sepanjang 149 km. Kabupaten Kuburaya mempunyai batas-batas wilayah. Bagian utara merupakan Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak atau Mempawah, dan Kota Pontianak. Bagian selatan Kecamatan Pulau Maya Karimata dan Kabupaten Ketapang. Di sisi barat yaitu Selat Karimata atau Laut Natuna, dan sisi timur adalah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kecamatan Tayan Hilir, dan Kabupaten Sanggau. Pembagian wilayah administratif Kabupaten Kuburaya terdiri dari 9 kecamatan dan 101 desa. Ruang lingkup kegiatan ini adalah di wilayah administratif Kabupaten Kuburaya yaitu Jalan Angkasa Pura II, Kelurahan Aralimbung, Kecamatan Sungai Raya. Landasan hukum yang pertama, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2004 tentang kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara Spadio Pontianak. Lalu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Bandar Udara Spadio Pontianak. Lalu Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuburaya. Landasan teori, elemen perancangan oleh Hamid Syifrani dalam bukunya The Urban Design Process
pada tahun 1985 dan analisa tapak oleh Edward T. White dalam bukunya Set Analysis pada tahun 1983. Berikut adalah tahap-tahap kegiatan dalam penentuan kedua data dan analisis, lalu output dan hasil kegiatan. Lokasi delineasi seluas 33 hektar ditentukan oleh Kepala Seksi Penata Ruang. Kebutuhan data ditampilkan dalam tabel yaitu topografi, iklim, view dan kebisingan, utilitas, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, jalur pejalan kaki, ruang terbuka, dan penanda. Untuk analisanya, kita menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan dari data-data yang telah terkumpul. Hasil kegiatannya yaitu berupa konsep pengembangan kawasan, konsep perencanaan struktur tata bangunan lingkungan, dan master plan. Data dan analisis. Lokasi delineasi berada di Jalan Angkasa Pura II, Kelurahan Aranglimbung, Kecamatan Suriraya, Kabupaten Kuburaya dengan luas delineasi 33 hektar dan berada di depan kantor Bupati Kabupaten Kuburaya. Lokasi delineasi masuk ke dalam zona kawasan keselamatan operasional penerbangan atau KKOP. Topografi. Kabupaten Kuburaya secara umum merupakan daerah dataran yang relatif datar dengan kemiringan lahan 0-3%. Iklim di Kuburaya termasuk dalam iklim sangat basah dengan curah hujan bulanan di atas 100 mm dengan total curah hujan tahunan rata-rata sekitar 3000 mm dengan suhu maksimum 33,40 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum rata-rata 22,50 derajat Celcius pada bulan Agustus. View dan kebisingan. View yang terlihat adalah Jalan Ahmad Yani 2 dan gedung kantor Bupati Kabupaten Kuburaya. B. View yang terlihat adalah lahan yang belum diolah dan lahan pertanian masyarakat. C. View yang terlihat adalah lahan pertanian dan perumahan. D. View yang terlihat adalah bangunan ruko dan lahan yang belum diolah. Karena termasuk dalam KKOP, maka kebisingan pada lokasi delineasi bersumber dari lalu lintas bandar udara. Bentuk dan massa bangunan. Terdapat 3 bangunan kantor yang sudah terbangun, yaitu kantor DPU PPRKP dan kantor Inspektur Daerah serta kantor Disperapar. Dari hasil survei lapangan diketahui bentuk bangunan berupa model dan langgam ukiran di bangunan tersebut memiliki langgam yang mirip, dengan ketinggian bangunan masing-masing 2 lantai, serta GSB 15 meter. Lokasi delineasi termasuk kawasan keselamatan operasi penerbangan dan masuk dalam zona kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, karena berjarak kurang dari 4 km. Dalam hal ini, hanya berjarak 2 km dari landasan pacu Bandar Udara Spadio. Utilitas. Gardu listrik dalam lampu jalan menggunakan aliran listrik dari PLN. Biar antar lampu yang sangat jauh, sehingga kurang penerangan pada malam hari di Jalan Angkasa Pura II. Untuk itu diperlukan penambahan jumlah lampu jalan. Gambar B dan D merupakan saluran drainase alami yang berupa parit yang memiliki lebar 4 meter yang berada di sisi jalan. Tidak terawat, tertutupi rumput. Dan yang gambar C merupakan saluran drainase yang telah diolah berdinding beton dengan sebagian terbuka dan sebagian tertutup. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas saluran drainase, khususnya pada drainase alami. Sirkulasi dan parkir. Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa lokasi delineasi berada di Jalan Angkasa Pura II. Jalan ini merupakan jalan lingkungan dengan satu jalur yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 hingga roda 4, dengan lebar jalan 10 meter dan GSB 15 meter. Material jalan sebagian besar berupa aspal dapat dilihat pada gambar B, dan sebagian lagi bermaterial cor beton seperti gambar C. Untuk area parkir, saat ini area parkir khusus hanya ada di area bangunan kantor, seperti di kantor DPU PPRKP, namun belum diolah atau belum diberi perkerasan. Selain itu, terdapat jalan yang belum memiliki perkerasan juga, yaitu jalan menuju bangunan-bangunan kantor yang berada di belakang kantor DPU PPRKP. Jalur pejalan kaki. Dari hasil survei lapangan diketahui belum adanya jalur pejalan kaki yang tersedia di lokasi delineasi sehingga masyarakat menggunakan badan jalan, misalnya ketika melakukan olahraga dan jogging.
Ruang terbuka. Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa ruang terbuka yang terdapat pada lokasi delineasi berupa pertanian dan lahan kosong yang belum diolah, serta pada halaman kantor yang belum ditata. Penanda. Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa penanda yang terdapat pada lokasi delineasi berupa penanda nama jalan yang terbuat dari kayu dan ukuran cukup kecil. Penanda berupa himbauan atau peringatan zona KKOP bermaterial besi yang berukuran cukup besar, namun bertulisan cukup kecil. Lalu ada rambu lalu lintas, lalu penanda area parkir motor yang bermaterial kayu, serta beberapa penanda nama kantor. Namun tidak semua kantor terdapat penanda nama, seperti kantor DPU PPKP dan belum adanya penanda arah menuju kantor-kantor yang berada di komplek kantor DPU PPKP. Hasil analisis studi kebijakan, kawasan ini merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP Bandar Udara Spadio. Kawasan merupakan kawasan pusat pemerintahan tingkat kabupaten, merupakan kawasan strategis ekonomi, pada perencanaan pola ruang termasuk pada zona budidaya pemukiman. Jalan Angkasa Pura II memiliki GSD 15 meter. Persoalan dan permasalahan. Yang pertama, termasuk pada zona kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan pada KKOP. 2. Kebisingan berasal dari lalu lintas penerbangan. 3. Saluran drainase yang belum terawat. 4. Kondisi material jalan yang berbeda. 5. Akses jalan yang belum memadai untuk menuju kantor Disporaper dan kantor Inspektor Daerah yang berada di belakang kantor DPU PPKP. Selanjutnya, area parkir yang belum tertata dan terfasilitasi dengan baik, kurangnya jumlah lampu jalan, belum adanya jalur pejalan kaki, belum adanya ruang terbuka publik yang diolah untuk memfasilitasi masyarakat, lalu penanda pada kawasan yang belum memadai. Hasil kegiatan, konsep pengembangan kawasan, visi kawasan, terwujudnya kawasan perkantoran terpadu Kabupaten Kuburaya yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Misinya, peningkatan kualitas visual kawasan, peningkatan sistem sirkulasi kawasan. Tujuan, menciptakan ruang publik yang dapat memperbaiki kualitas visual kawasan, optimalisasi ruang terbuka kawasan, menciptakan sirkulasi yang aman dan nyaman. Sasarannya, peningkatan dan pemanfaatan ruang terbuka, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, peningkatan kualitas jalan, pengadaan jalur pejalan kaki. Konsep perencanaan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep peruntukan lahan. Secara makro, berdasarkan RT/RW Kabupaten Kuburaya pada tahun 2016, peruntukannya merupakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Saat ini, yang ada di sistem berupa kawasan perkantoran pemerintahan yang telah terbangun ada 3 kantor, lalu perkebunan dan pertanian masyarakat. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah pengembangan kawasan untuk fasilitas kantor pemerintahan dan fasilitas umum kota, seperti kantor pemerintahan Kabupaten Kuburaya, sarana umum seperti sarana olahraga, ruang terbuka, fungsi campuran seperti koperasi, kantin, dan fungsi lainnya yang mendukung kegiatan perkantoran kawasan. Dapat dilihat zonasinya pada gambar di samping. Konsep tata bangunan, ketinggian dan elevasi bangunan dilihat dari lokasi delineasi yang berada di kawasan KKOP. Karena hanya berjarak kurang dari 2 km dari Bandar Udara Spadio, maka untuk ketinggian bangunan dibatasi maksimal 2 lantai dan diarahkan untuk pengembangan secara horizontal. Ekspresi arsitektur yang telah ada di bangunan kantor yang telah terbangun dengan menerapkan sun shading dengan ornamen seperti ornamen batik khas Kuburaya yaitu batik gelombang muara. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi di samping. Lalu letak dan orientasi bangunan. Bangunan berorientasi ke arah jalan dengan memperhatikan jarak garis padan bangunan atau GSB pada kawasan ini yaitu 15 meter. Bangunan perkantoran berkelompok dengan membentuk pola grid sehingga memudahkan pelayanan dan kemudahan akses, seperti ilustrasi di samping. Konsep ruang terbuka dan tata hijau menciptakan ruang terbuka publik yang bersifat rekreatif dan memiliki fungsi sosial. Mengingat di lokasi delineasi terdapat pertanian dan perkebunan milik masyarakat, maka sebagian dari lahan pertanian dan perkebunan tersebut dipertahankan. Penataan pola jalur hijau berfokus di sepanjang jalan sebagai peneduh area sirkulasi, dilakukan dengan penanaman vegetasi pada area pedestrian, pekarangan bangunan,
dan juga penyediaan pokok tanaman. Dengan memaksimalkan potensi area kawasan, diharapkan mampu menciptakan RTH yang mampu menjaga kualitas ekologi dan lingkungan kawasan. Lalu pengadaan ruang-ruang hijau di halaman setiap bangunan kantor. Konsep sirkulasi dan jalur penghubung. Meningkatkan kualitas jalur pergerakan yang ada dengan penambahan jalur pedestrian pada jalan utama dengan dilengkapi dengan penanaman vegetasi sebagai peneduh, jalur hijau kawasan, serta street furniture. Penyediaan titik-titik pemberhentian dengan jarak masing-masing 200 meter sebagai tempat istirahat bagi pejalan kaki. Lalu peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan material yang sama, yaitu aspal. Lalu melakukan penambahan jalan-jalan lingkungan yang saling terkoneksi dan mempermudah akses menuju bangunan-bangunan kantor. Seperti ilustrasi di samping, yaitu garis merah, yaitu jalan tambahan. Konsep parkir. Konsep parkir yang diterapkan yaitu konsep parkir off-street yang di masing-masing perkarangan bangunan kantor menyesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitas kendaraan yang akan terwadahi adalah kendaraan dinas operasional seperti bus, pickup, dan lain-lain, serta mobil dan motor pegawai. Konsep parkir untuk area ruang publik seperti taman juga disediakan area parkir khusus, khususnya untuk sepeda. Konsep tata kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas visual dengan penggunaan penanda penambahan street furniture yang mendukung karakter kawasan dengan mengadopsi langgam motif khas budaya. Penataan terhadap jenis vegetasi yang digunakan, khususnya pada jalur hijau, penataan ruang publik seperti taman, sebagai ruang penunjang aktivitas kawasan agar tercipta aktivitas yang terus berlanjut. Peningkatan kualitas visual dengan penambahan gerbang pada jalan masuk utama kawasan sebagai penanda atau landmark kawasan. Pembagiannya seperti di ilustrasi di samping. Sistem persampahan dan utilitas lingkungan. Persampahan, penyediaan tempat sampah baik pada lingkungan kawasan perkantoran maupun tempat umum dengan memisahkan antara sampah organik dan non-organik dengan konsep penanganan reuse, reduce, dan recycle. Penyediaan tempat sampah dengan memisahkan ke dalam 3 tempat sampah berbeda sesuai dengan warnanya, seperti ilustrasi yang ada di bawah. Listrik berasal dari PLN sebagai sumber utama listrik kawasan, peningkatan kualitas dan kuantitas lampu jalan sebagai penerangan utama jalan, lalu saluran drainase, peningkatan kualitas saluran drainase dengan pembersihan tanaman-tanaman liar, air bersih yang ada di kawasan berasal dari saluran PDAM, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas saluran air bersih yang saling terhubung. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah ditimbulkan oleh aktivitas dapat dikelola dengan mandiri dengan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah terpadu di masing-masing kantor sesuai dengan limbah kegiatan yang dilakukan, sehingga kadar limbah yang dibuang ke badan air telah sesuai dengan nilai ambang batas dan standar air buangan. Untuk limbah cair sebelum dibuang ke saluran drainase harus melewati fase penetralan yang dilakukan dengan pembuatan saluran limbah dengan proses pembuatan bak lemak untuk menangkap limbah lemak dan bak penyaringan untuk menetralkan air sabun, sehingga air limbah dalam kondisi yang aman untuk habitat air saat dibuang ke saluran drainase. Hal ini guna menjaga kondisi ekologi sekitar kawasan, mengingat adanya area pertanian dan perkebunan masyarakat. Berikut adalah Master Plan Kawasan Perkantoran Terpadu Kabupaten Kuburaya dengan keterangan yang angka 1 yaitu kawasan fungsi perkantoran, yang kedua bangunan fungsi campuran komersil, ketiga perkebunan dan pertanian, keempat ruang terbuka yaitu sarana olahraga seperti jogging dan lain sebagainya, kelima ruang terbuka hijau, keenam ruang parkir komunal. Ruang parkir komunal dapat berada di sekitar bangunan-bangunan kantor. Penutup. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurang adanya data yang dimiliki karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan survei lanjutan. Kesimpulannya, kawasan di Indonesia ini merupakan kawasan yang memiliki potensi pengembangan lahan sebagai kompleks perkantoran, pertanian dan perkebunan, serta sebagai ruang terbuka publik. Karena berada di zona KKUP dengan radius kurang dari 2 km dari bandara, membuat kawasan ini menjadi kawasan rawan kecelakaan, sehingga sangat dilarang untuk mengadakan aktivitas yang dapat mengganggu lalu lintas penerbangan, dan bangunan yang dibangun di kawasan ini juga harus dibatasi. Rekomendasi, berdasarkan kendala dan kesimpulan disebut, maka mahasiswa memberi saran atau rekomendasi sebagai berikut. 1. Pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan. 2. Pengadaan ruang terbuka publik.
Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas saluran sirkulasi untuk kendaraan motor maupun manusia. Kelima, memberikan edukasi mengenai zona KKOP di kawasan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.